Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rian Aryawan dengan NIM 3260190028 dari Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Meilan Arsanti, SPD MPD. Topik yang saya ambil adalah potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pagi, Man. Oh, kamu Dan. Dari mana? Itu dari rumah Simba. Ngomong-ngomong, aku mau pergi ke Jepang nih. Mau ikut gak? Mau apa ke Jepang Dan? Jalan-jalan. Ya pasti enggak lah, aku kan mau kerja di sana. Tapi nanti kita komunikasi dengan orang di sana bagaimana ya Dan? Kita kan tidak bisa bahasa Jepang. Bahasa Inggris pun juga tidak terlalu lancar. Oh iya ya, seandainya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ya, Man. Pasti mudah kita komunikasi dengan orang asingnya. Tapi kalau membahas bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, sebenarnya ada potensinya sih, Dan. Masa? Kamu tahu dari mana? Kamu ini kayak tidak kenal aku saja. Aku kan teman. Sini, masuk dulu ke rumah. Kita kupas habis semuanya. Bagaimana tadi, Man? Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Nah, ini fakta menarik bahasa Indonesia di mata dunia. Yang pertama, pada tahun 2020, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar ke-10 di dunia. Bahasa Indonesia yang tersebar di dalam maupun luar negeri sebanyak 199 juta penutur. Wah, banyak sekali. Ada cuma negara di dunia sekitar 195. Tapi bahasa Indonesia bisa berhasil menempati urutan ke-10. Pasti salah satu faktornya karena Indonesia menempati urutan keempat terpadat penduduknya di dunia ya. Bukan hanya itu Dan. Nih, aku kasih tahu lagi. Menurut Kemenlu RI, Diplomasi nomor 106 tahun 10, setidaknya ada 52 negara asing yang membuka program bahasa Indonesia, di antaranya Amerika Serikat, Maroko, Mesir, Korea, Australia, dan Jepang. Bahkan, sejak 2007, Vietnam menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Nah, salah satu faktor yang menjadikan bahasa Indonesia populer di Australia adalah kurang lebih 500 sekolah pada tingkat dasar mengajarkan bahasa Indonesia. Sedangkan beberapa perguruan tinggi di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia, antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Sangho Kyoto, dan Universitas Setsunan. Widih, bahasa Indonesia ternyata hebat. Sampai-sampai negara asing juga mempelajarinya. Apalagi ada yang belajar pada tingkat dasar. Emangnya apa sih, Man, keunggulan bahasa Indonesia? Wah, kamu ini. Memangnya kamu punya smartphone buat apa sih, Dan? Nih, aku kasih tahu keunggulannya. Bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin, yaitu aksara terpopuler di dunia. Tata bahasanya sederhana dan mudah dipelajari karena tidak mengenal jenis kelamin, jumlah, dan waktu. Bukan hanya itu, bahasa Indonesia juga ditunjang dengan adanya dasar hukum yang legal, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta adanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI sebagai pedoman untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Berarti bahasa Indonesia punya potensi menjadi bahasa internasional dong. Wah, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, pasti kita mudah berkomunikasi dengan orang asing. Jadi tidak perlu khawatir lagi ingin ke luar negeri. Jika dilihat dari fakta-fakta yang sudah aku sebutkan tadi, sebenarnya bahasa Indonesia punya potensi untuk menjadi bahasa internasional. Apalagi dengan adanya salah satu langkah internasionalisasi bahasa Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, atau biasa disebut BIPA. BIPA sendiri sudah sangat berkembang, baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya seperti di Inggris, Cina, Jerman, Jepang, Korea, Spanyol, dan sebagainya. Wih, ternyata pemerintah juga sudah bergerak untuk internalisasi bahasa Indonesia ya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai penutur asli harus bangga berbahasa Indonesia daripada berbahasa asing dan wajib melestarikannya. Salah satu caranya adalah sebagai pelajar, kita harus mempelajari bahasa Indonesia lalu menggunakannya dengan baik dan benar di kehidupan sehari-hari.